Selamat datang di The Debate. Oke, hari ini kita akan bahas soal konsep family office di Indonesia ya. Ini ide yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, isunya ini jadi hangat lagi nih setelah Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudisadewa, menyatakan ya tidak akan pakai APBN untuk mendanainya. Dan bahkan beliau ini secara terbuka mengakui belum sepenuhnya paham gitu konsepnya. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah model family office ini yang tujuannya kan menarik dana orang-orang super kaya global untuk investasi di sini, itu beneran strategi ekonomi yang bagus buat Indonesia? Atau jangan-jangan malah beresiko karena mekanismenya belum jelas, terus ya potensi masalahnya juga ada. Saya di sini akan coba paparkan sisi potensinya lah ya buat ekonomi kita. Sementara saya, ya, akan coba menyajikan argumen kenapa kita perlu hati-hati sekali. Dan kejelasan itu mutlak diperlukan sebelum kita melangkah lebih jauh dengan gagasan ini. Oke, mari kita mulai dari potensinya dulu ya. Family office itu gini, pada dasarnya kan kayak entitas manajemen kekayaan privat gitu. Bisa dibilang semacam tim investasi internal yang super profesional, khusus buat satu keluarga yang kaya banget. Ya tujuannya buat jaga aset mereka lintas generasi. Nah, model yang diusulkan Pak Luhut ini cukup spesifik. Dana mereka itu boleh disimpan di Indonesia, bebas pajak. Tapi, nah ini penting, ada syaratnya. Wajib investasi, katakanlah sekitar 10-30 juta dolar AS, ke proyek-proyek prioritas nasional. Contohnya, hilirisasi, ya kan, proses peningkatan nilai tambah komoditas kita, atau mungkin pengembangan budidaya rumput laut. Nah, keuntungan dari investasinya inilah yang nanti dikenakan pajak. Jadi ini bukan cuma narik dana buat parkir aja, tapi semacam insentif gitu buat mengarahkan modal besar ke sektor yang produktif. Ini kan bisa bantu biayai transisi energi, infrastruktur digital, ya sekaligus ciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Menurut saya sih, ini kesempatan strategis. Saya lihatnya agak beda ya, berangkat dari keraguan yang menurut saya cukup mendasar. Gini, fakta bahwa Menteri Keuangan sendiri bilang, dan ini kutipannya, saya belum terlalu ngerti konsepnya. Belum pernah lihat apa sih konsepnya itu. Wah, itu sinyal peringatan keras sekali kan? Kalau pimpinan keuangan negara aja belum paham petanya, ya gimana kita bisa yakin ini arahnya bakal benar? Terus penolakan penggunaan APBN itu juga bisa jadi indikasi loh. Mungkin ada keraguan serius di pemerintah sendiri soal rancangannya atau ya kelayakan fundamentalnya. Jadi muncul pertanyaan penting nih, gimana nanti mekanisme pengawasannya? Terus apa pembebasan pajak buat dana simpanan itu sepadan sama risikonya? Termasuk ya kemungkinan dana itu asalnya dari mana atau dipakai buat apa? Jangan-jangan disalahgunakan. Kita ini butuh konsep yang benar-benar matang, transparan, sebelum mikirin implementasi skala nasional. Ya, kekhawatiran soal kejelasan konsep itu oke, saya akui valid. Tapi jangan sampai itu menutup mata kita dari potensi strategisnya gitu loh. Dana investasi yang ditargetkan ini kan bisa jadi katalis penting ya, terutama buat proyek hilirisasi, sumber daya alam kita, atau sektor teknologi hijau yang butuh modal besar. Kalau dikelola dengan benar, pajak dari hasil investasi realnya ini, itu kan jadi pemasukan baru buat negara. Sayang banget kan kalau peluang emas ini lewat begitu saja cuma karena ya mungkin hambatan komunikasi di awal atau detail teknis yang belum final, kita kan bisa sempurnakan mekanismenya sambil jalan sebetulnya. Itu argumen potensi yang ya sering kita dengar. Tapi potensi itu kan jadi sulit diukur kalau konsep dasarnya saja masih dipertanyakan sama otoritas fiskal utama kita, ya kan? Membangun di atas fondasi yang belum jelas itu kan risikonya besar. Anda tadi sebut soal syarat investasi wajib. Tapi apa benar angka 10-30 juta dolar itu signifikan buat entitas yang asetnya mungkin miliaran dolar? Terus gimana kita memastikan dana itu beneran masuk ke investasi produktif sesuai rencana, bukan cuma ya istilahnya numpang lewat lah demi dapat fasilitas pajak. Nah, transparansi aliran dananya, terus akuntabilitas pengawasannya, ini jadi krusial sekali di sini. Kalau nggak ada itu ya risikonya kita malah narik hot money yang gampang kabur, atau malah bisa merusak reputasi kita kalau pengawasannya gagal. Betul, syarat investasi itu memang saringan awal. Dan ya tentu detail pengawasannya harus dirancang dengan cermat, harus kuat. Tapi esensinya kan tetap ada hasil akhirnya. Ada aktivitas ekonomi real di Indonesia yang menghasilkan pendapatan kena pajak. Soal pembebasan pajak atas dana yang disimpan, itu kan cuma insentif awal ya, semacam pemanis lah untuk menarik modal masuk. Mirip kok prakteknya di banyak negara lain.
Fokus kita seharusnya ya pada manfaat ekonomi jangka panjangnya dari investasi yang benar-benar tercipta itu. Saya jujur tetap agak skeptis ya dengan logika insentif pemanis itu, kalau justifikasi fiskalnya belum kokoh dan dampaknya juga belum terukur jelas. Pembebasan pajak untuk dana simpanan, sebesar apapun itu ya harus bisa dipertanggungjawabkan dong. Apa ini nggak berpotensi menciptakan semacam ketidakadilan ya dalam sistem pajak nasional kita? Atau malah membuka celah buat penghindaran pajak? Mengingat keraguan yang sudah diakui secara terbuka di tingkat pembuat kebijakan fiskal, melangkah maju tanpa kejelasan penuh itu rasanya seperti berjudi ya dengan stabilitas sistem keuangan kita. Kehati-hatian yang ekstrim itu menurut saya keharusan. Jadi kesimpulan saya begini, model family office ini jika dilengkapi syarat investasi yang mengikat ke sektor prioritas, terus mekanismenya juga diawasi dengan efektif, itu tetap menawarkan peluang yang signifikan untuk menarik modal strategis. Ini bisa jadi ya semacam kunci emas lah untuk mempercepat program hilirisasi kita, pembangunan infrastruktur, yang ujung-ujungnya kan menghasilkan pajak dan lapangan kerja buat Indonesia. Sementara kalau kesimpulan saya, ya ini sebagaimana tercermin juga dari pernyataan Menteri Keuangan tadi, adalah bahwa kejelasan konsep itu prasyarat fundamental yang saat ini sepertinya belum terpenuhi. Perlu ada kajian yang mendalam sekali soal mekanisme operasionalnya, pengawasan yang kredibel, dan terutama, ini penting, implikasi fiskalnya secara menyeluruh. Itu mutlak diperlukan sebelum kita mengadopsi model ini. Tanpa itu semua, ya kita beresiko mengambil langkah yang konsekuensinya belum sepenuhnya kita pahami. Oke, jelas sekali ya bahwa gagasan family office ini memang menghadirkan semacam dialektika penting. Di satu sisi ada ambisi untuk menarik investasi global demi pembangunan, tapi di sisi lain ada keharusan fundamental untuk memastikan setiap kebijakan baru itu dirancang dengan matang, transparan, dan juga hati-hati. Tepat sekali. Materi yang kita diskusikan hari ini kan menunjukkan adanya lapisan-lapisan kompleksitas ya, mulai dari potensi ekonominya, sampai ke risiko tata kelola dan juga fiskal. Jadi, mempertimbangkan beragam sudut pandang ini ya sangat penting untuk menilai secara objektif implikasi dari setiap proposal kebijakan baru, terutama yang skalanya sebesar ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.